Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Angelia Sorini dalam mata pelajaran administrasi umum. Nah, kali ini materi yang akan saya bahas adalah fungsi-fungsi administrasi. Nah, apa saja sih fungsi-fungsinya? Yuk kita lanjut belajar. Nah, sebelum kita memasuki apa sih fungsi-fungsi dari administrasi, kita akan membahas dulu tentang pengertian manajemen. Ya. Nah, di sini kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, manajemen, yang memiliki arti seni, melaksanakan, dan mengatur. Nah, serta secara etimologis, manajemen berasal dari kata managa atau dalam bahasa Inggris dan managerial dalam bahasa Italia. Dan sumber dari kata Latin itu manus yang berarti tangan. Selain itu, kata ini dapat juga diartikan sebagai memimpin, membimbing, dan mengatur. Nah, selanjutnya di sini adalah pengertian manajemen yang dikemukakan oleh para ahli. Pertama, di sini ada Ricky Griffin. Di dalam bukunya yang berjudul Manajemen, dia mendefinisikan bahwa manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, perorganisasian, pengkoordinasian, dan pengkontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Nah, sedangkan yang kedua itu dari George R. Terry. Dalam bukunya Principles of Management menyatakan bahwa manajemen adalah pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha-usaha orang lain. Yang ketiga itu ada Harold dan Cyril. Di dalam bukunya yang berjudul Management, A Book of Readings menyatakan bahwa manajemen adalah fungsi pencapaian suatu melalui orang-orang. Yang keempat ada dari Bridge. Ya. Nah, di dalam bukunya yang berjudul Principle of Practice of Management, Bridge menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dan lebih khusus adalah suatu proses sosial. Manajemen adalah suatu yang dilaksanakan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain. Dan yang terakhir, menurut Milo Brown, di dalam bukunya yang berjudul Effective Work Management, mengungkapkan bahwa manajemen adalah penggunaan orang-orang, uang, perlengkapan, bahan-bahan, dan metode-metode yang efektif untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, dari beberapa pengertian yang tadi ya dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses kegiatan untuk mencapai suatu tujuan yang dilakukan dalam menggerakkan orang-orang. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari administrasi dan pengertian manajemen, dapat dilihat bahwa meskipun ada perbedaan, administrasi dan manajemen mempunyai keterikatan dan hubungan. Nah, di sini ada dua pandangan terkait administrasi dan manajemen. Yang pertama adalah pandangan yang menyamakan arti administrasi dan manajemen. Yang kedua yaitu pendapat yang membedakan arti administrasi dan manajemen. Nah, di sini menurut William Howman menyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan administrasi termasuk pula dalam arti manajemen. Nah, sedangkan menurut Dimok mendefinisikan administrasi atau manajemen sebagian suatu pendekatan yang terencana terhadap pemecahan suatu macam masalah yang kebanyakan terdapat pada setiap individu atau kelompok, baik negara maupun swasta. Nah, sedangkan pendapat yang berbeda itu menurut Dalton McFarland yang menyatakan administrasi ditunjukkan pada penentuan tujuan pokok dan kebijaksanaannya, sedangkan manajemen ditunjukkan pada pelaksanaan kegiatan untuk menyelesaikan atau mencapai tujuan dan pelaksanaan kebijakan. Nah, sedangkan menurut
Ordway itu mendefinisikan bahwa administrasi sebagai suatu proses dan badan yang bertanggung jawab terhadap penentuan tujuan. Organisasi dan manajemen menentukan garis besar suatu kebijakan dan pemberian pengarahan. Sementara itu, proses yang berlangsung dalam manajemen adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan suatu tujuan dengan mengatur tindakan-tindakan agar tujuan dapat tercapai. Oke. Di sini kalian bisa melihat adanya bagan hubungan antara administrasi, organisasi, dan manajemen. Kalian lihat ya lingkaran yang ada di pojok kiri kalian. Nah, kalian lihat dari garis yang paling luar, dari yang birunya paling muda. Itu adalah yang pertama adalah administrasi. Lalu agak sedikit gelap ya, di ring kedua, di lingkaran kedua itu ada organisasi. Nah, di lingkaran ketiga itu ada manajemen. Di lingkaran keempat ada kepemimpinan, lingkaran kelima ada pengambilan keputusan, dan yang terakhir di lingkaran yang paling gelap itu ada hubungan. Nah, kesimpulan dari bagan yang ada di samping pertama yaitu administrasi terdiri atas organisasi dan manajemen. Yang kedua, inti dari administrasi adalah manajemen karena manajemen merupakan alat administrasi. Yang ketiga, inti dari manajemen adalah kepemimpinan karena merupakan motor dari semua sumber dan alat-alat kepemimpinan bagi suatu organisasi. Yang keempat, inti dari kepemimpinan adalah pengambilan keputusan karena kepemimpinan sangat berpengaruh pada apa yang diputuskan oleh pemimpin. Yang kelima, yang terakhir, inti dari pengambilan keputusan adalah antar manusia, terutama yang ada di dalam organisasi. Jadi selanjutnya yaitu fungsi manajemen. Nah, kalian bisa melihat tabel berikut ini yang merupakan fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli. Jadi beberapa ahli mengemukakan ada beberapa pendapat mengenai fungsi manajemen. Nah, menurut Henry, fungsi manajemennya adalah POCCC, yaitu Planning, Organizing, Coordinating, Commanding, sama Controlling. Sedangkan menurut Luther itu ada POSD, CORB, Planning, Organizing, Saving, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting. Kalau menurut Lindai itu ada FPOCCC, Forecasting, Planning, Organizing, Coordinating, Commanding, sama Controlling. Sedangkan menurut Josh itu ada POAC, yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Sedangkan menurut Cons itu ada POSLC, yaitu Planning, Organizing, Staffing, Leading, dan Controlling. Menurut Stoner itu ada POLC, Planning, Organizing, Leading, dan Controlling. Sedangkan menurut Pierce itu ada PUDC, Planning, Organizing, Directing, dan Controlling. Nah, terakhir menurut Kreitner itu ada POSCMLC, Planning, Organizing, Saving, Communicating, Motivating, Leading, dan Controlling. Nah, berikut adalah penjelasan dari tabel di slide sebelumnya ya. Yang pertama yaitu ada planning atau perencanaan yang merupakan proses penentuan apa yang ingin dicapai dan cara penyampaiannya. Kedua ada organizing atau pengorganisasian yang merupakan proses mengatur tugas termasuk koordinasi hubungan antara bagian. Yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan, ya, yang merupakan usaha menggerakkan anggota kelompok untuk mencapai sasaran atau tujuan dari usahanya. Yang keempat ada resourcing atau pengaturan sumber daya, yang merupakan pengaturan sumber daya dalam memfasilitasi sumber daya yang dibutuhkan. Yang kelima ada communicating atau komunikasi, yang merupakan mengkomunikasikan semua informasi yang berkaitan dengan tanggung jawab ke semua sumber daya. Yang keenam ada leading
atau kepemimpinan, ya, yang adalah menggerakkan perilaku anggota serta mengarahkan dalam pelaksanaan tugas. Oke, selanjutnya yang ketujuh adalah reporting atau pelaporan, yang merupakan pemberian keterangan kegiatan yang berkaitan dengan tugas ke jabatan yang lebih tinggi atau ke atasannya ya. Terus yang keempat adalah motivating atau pemberian motivasi. Ini merupakan kegiatan pemberian inspirasi kepada pegawai. Yang kedelapan adalah controlling atau pengawasan, yang merupakan pengukuran pelaksanaan kerja dengan membandingkan hasil organisasi. Yang ke-10 ada coordinating atau koordinasi, yang merupakan kegiatan penyelarasan pekerjaan bawahan. Selanjutnya ada forecasting atau peramalan, mengadakan taksiran terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Selanjutnya ada staffing atau melengkapi tenaga kerja, ya, yang merupakan perekrutan tenaga kerja serta mengembangkan kinerja pegawai. Oke, selanjutnya ada commanding atau directing, memerintah, yang merupakan usaha memberi bimbingan atau instruksi kepada bawahan. Dan yang terakhir adalah budgeting, yang merupakan menyusun anggaran, di mana pengisytiharan sistem anggaran keuangan. Guna melaksanakan manajemen secara efektif dan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, diperlukan alat-alat atau tools. Nah, tools merupakan syarat suatu usaha untuk mencapai hasil yang ditetapkan. Nah, tools tersebut dikenal dengan 6M, yang terdiri dari pertama, man atau manusia. Yang kedua ada material atau bahan-bahan. Yang ketiga ada mekanik atau mesin. Yang keempat ada method atau metode. Yang kelima ada money, yaitu uang. Dan yang terakhir adalah market, yaitu pasar. Ya. Berikutnya ada asas manajemen kantor. Asas manajemen kantor adalah penentuan kebijakan pengorganisasian kegiatan pengelolaan kantor, administrasi kantor, atau pekerjaan kantor. Nah, dalam pengorganisasian pekerjaan kantor dapat memakai beberapa asas. Yang pertama adalah asas sentralisasi, ya, yang merupakan semua pekerjaan kantor dalam perusahaan dibebankan dan dilaksanakan oleh sebuah satuan organisasi yang berdiri sendiri di samping satuan-satuan organisasi yang lain. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh sebuah unit organisasi yang dapat disebut TU, sekretariat, atau sebutan lainnya. Contohnya dalam hal pengarsipan. Dalam asas ini, semua pekerjaan arsip dipusatkan dalam satu divisi kearsipan yang dibina oleh seorang pemimpin bagian arsip. Sistem pekerjaan kantor perusahaan yang menerapkan asas ini adalah 1. Penerimaan, pengiriman surat, penggolongan, dan pengendalian, serta menyimpan surat dilaksanakan penuh oleh unit kearsipan. Yang kedua, surat masuk yang diterima oleh unit pengelola harus disampaikan dulu kepada unit kearsipan. Surat masuk boleh diterima oleh unit pengelola setelah dilakukan pencatatan oleh unit kearsipan sesuai dengan tugasnya. Yang ketiga yaitu penggunaan sarana mencatat sudah lebih efisien. Nah, kriterianya yaitu 1. Organisasinya masih kecil atau memiliki program manajemen yang mantap. Yang kedua, adanya jaminan kerahasiaan informasi, khususnya yang terkait dengan kebijakan. Yang ketiga, kondisi lingkungan gedung tidak terpisah-pisah atau saling berdekatan. Nah, di sini ada kelebihan atau kekurangan dari asas sentralisasi. Bisa dilihat ya. Nah, kelebihannya yang pertama, pengawasan lebih mudah dilakukan. Yang kedua, prosedur lebih mudah diseragamkan. Yang ketiga, penggunaan alat dan perabot lebih hemat. Yang keempat, beban kerja dapat dibagi rata. Yang kelima, penggunaan tenaga kerja dapat diatur lebih luas. Dan yang terakhir, kemungkinan arsip hilang atau salah simpan serta arsip ganda sangat kecil.
Nah, kelemahannya yang pertama, tidak mungkin menampung pekerjaan yang cukup banyak pada waktu yang bersamaan. Yang kedua, bagi perusahaan yang divisinya terpencar, pekerjaan menjadi kurang efektif dan efisien. Dan yang ketiga, petugas pusat belum tentu paham dengan permasalahan atau kebutuhan unit kerja di divisi lain, sehingga pekerjaan menjadi lambat. Yang terakhir adalah shifting. Yang kedua yaitu asas desentralisasi, yang merupakan setiap satuan organisasi dalam seluruh perusahaan melakukan semua kerja perkantoran yang terdapat dalam lingkungan sendiri, di samping melaksanakan tugas utamanya. Contohnya, bagian personalia suatu perusahaan melaksanakan pula pekerjaan korespondensi, memperbanyak sendiri warkat-warkat, dan mengatur ruang arsip untuk menyimpan suratnya. Pimpinan tiap bagian mempunyai arsip mereka sendiri, dan tiap bagian punya arsip sendiri pula. Nah, ini adalah kelebihan dan kelemahan dari asas desentralisasi. Nah, yang pertama, kelebihannya yaitu dapat melayani kebutuhan khusus bagi unit yang bersangkutan. Yang kedua, penumpukan pekerjaan dapat dihindari. Yang ketiga, dapat memperlancar pekerjaan pokok bagi instansi yang instansinya terdapat unit tersebut. Nah, kelemahannya, yang pertama, perlu biaya cukup besar untuk perlu alat yang lebih banyak. Yang kedua, perlu tenaga kerja yang lebih banyak. Yang ketiga, kemungkinan terjadinya ketidakseragaman asas dan prosedur semakin besar. Yang keempat, kemungkinan banyak dokumen ganda. Yang kelima, pengawasan menjadi kurang maksimal. Yang ketiga yaitu asas desentralisasi terkendali atau gabungan. Yang merupakan gabungan dari asas desentralisasi dan sentralisasi. Setiap unit kerja dapat melaksanakan pengelolaan administrasi kantornya sendiri-sendiri, tetapi pengendaliannya dapat dilakukan secara terpusat. Tujuannya untuk memperoleh manfaat dari tiap asas dan menghindari kelemahan masing-masing, sehingga akan memperoleh kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaan pekerjaan kantor. Nah, oleh karena itu, perusahaan besar atau kompleks pekerjaannya melakukan satuan atau unit pelaksanaan pusat untuk melaksanakan tanggung jawab mengenai segi ketatausahaan pada seluruh perusahaan. Sebaliknya, sebagian kegiatan ketatausahaan yang tidak tepat untuk dipusatkan tetap dikerjakan oleh masing-masing satuan organisasi yang bersangkutan. Nah, tugas pokoknya, yang pertama, melaksanakan sejumlah aktivitas tertentu yang baiknya dipusatkan, antara lain melayani pembuatan barang cetak, misalnya kartu, formulir, dan belangko. Yang kedua, pengadaan dan pembagian peralatan dan mesin kantor. Nah, berikutnya, memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja perkantoran yang tersebar di segenap satuan organisasi lainnya. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari asas desentralisasi terkendali. Oke, bisa kalian lihat ya. Kelebihannya yang pertama, adanya keseragaman prosedur dan tata kerja. Yang kedua, prosedur kerja lancar karena dokumen berada di unit pengelolaan. Yang ketiga, efisiensi kerja di unit pengelolaan karena adanya pemisah antara arsip aktif dan arsip tidak aktif. Yang keempat, lebih mudah dalam pengendalian dan pembinaan. Dan yang terakhir, pegawai di unit kerja dapat bertambah. Nah, selanjutnya itu kelemahannya. Dapat diselenggarakan di dua tempat sehingga peralatan yang digunakan cukup banyak. Yang kedua, kemungkinan adanya arsip ganda sangatlah besar. Dan yang terakhir, membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak. Nah, cukup sekian materi ini yang saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.